Ada orang kan tiba-tiba papa pilih yang lain, terang aja bapak papa marah. Papa dianggap tukang tipu katanya. Mau tipu saya katanya. Katanya mau nikah sama si Epi, kok nggak jadi begini, kok jadi orang ini yang dinikahi. Mabok papa tuh. Sementara papa nggak bisa, si mama tuh udah nangis sama bapak. Akhirnya papa tuh minta ini ke Habib yang di Cianjur ya. Jadi memberitahu papa tuh Habib yang di Cianjur yang ngasih petunjuk ya. pilihan. Kalau nggak percaya coba aja sholat istikharah katanya. Coba kan papa kasih 2 foto kan, foto yang si Happy itu karena foto si mama. Nah, kalau menurut Habib itu kan papa nginap di rumah Habib itu 1-2 malam. Waktu malam pertama itu Habib itu bilang yang cocok tuh ini. Kalau yang ini orang tua memang setuju, tapi masa depannya Suram. hanya biasa-biasa aja ekonomi gitu. Mentok di situ aja ya. Ya biasa-biasa aja. Papa kan gajian, dia juga gajian. Ya hanya hidup standar aja, hidup normal. Tapi kalau yang ini, insya Allah sendiri akan menjamin rezekimu katanya. Walaupun berat. Iya, tapi ini berat tantangannya. Tapi Allah yang jamin. Yang jamin itu maksudnya gimana, Habib? Ya saya tahu sendiri kalau Allah menjamin apa yang dikhawatirkan katanya. Kalau ini anak yatim itu nanti itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kalau di surga itu nanti Rasulullah itu berdampingan sama anak yatim, ibarat terjadi tunjuk dengan jari tengah. Nah, hati papa kan belum ini dengan si mama nih, karena papa udah tahun 83 sampai 90 berapa tahun bapak pacaran sama Sepi itu. Tiba-tiba berubah kan. 7 lama tahun papa 7 membiasakannya. Move on ya kalau bahasa sekarang. Ya move on-nya tuh lama papa itu. Apalagi dia punya udah sebar ke orang Tasik, bahkan nikah sama orang Padang. Makanya papa kan disantet kak. Itu kali ini bilang jodoh. Apa ya? Belum jodoh. Walaupun udah kayak gimana nih. Iya, kalau papa dengan dia hidup papa biasa-biasa aja. Papa mungkin tetap di Pertamina, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ke luar negeri hanya mimpi doang, ngangan-ngangan doang. Udah kebayang ya. Ya udah kebayang tuh. Gaji juga nggak seberapa kan. Anak-anak juga itu terpasang ngutang. Dia kan ngutang ke Bank Danamon tuh. Kan tahu kak, dia punya anak 4. Anak pertama itu meninggal kak, nggak diurusin sama dia. Anak sulungnya meninggal, katanya itu mirip sama Yodi katanya. Ya apa kok mirip? Dia bilang gitu sama papa. Berarti dianya belum move on. Ya dia tuh nggak ini. Belum Cuma siap. papa tuh ya itu papa udah tahu nih papa akan menghadapi pekerjaan besar. Tapi ya itu tadi, kalau yang mama ini yang papa ambil, Allah sendiri akan menjaminnya. Ternyata memang betul kan. Hal-hal yang nggak terduga bisa menjadi kenyataan. Papa menjadi menikah dengan si mama itu dari nol loh kak. Uang papa tebal, rekening papa banyak. Tiap hari papa tuh memang kasih uang aja sama orang tuh. Orang tua papa kurang kaya. Karyawan aja 3 orang. Si mama setelah ketemu papa tuh tak pernah tangan kosong kak, apalagi ibunya. Baru kena 2 minggu aja, ibu tuh udah berani minta uang sama papa tuh. Masih uangnya papa tuh, papa nggak hitung-hitungan, kasih apa yang ada dompet, kasih aja. Karena papa menolong anak yatim tuh, Allah akan menjamin, dan itu papa yakin. Karena papa tahu nggak kak, papa tuh udah sejak kecil, udah umur 4 atau 5 tahun tuh, udah membangun kasih sayang sama Allah itu kak. Asik. Iya, cinta papa dengan Allah tuh nggak akan tergantikan. Papa mau gaji juga bukan karena orang tua, bukan karena umi papa. Papa sendiri yang mau. Papa ingin belajar ngaji, papa ingin belajar sholat, baca tahajud dari papa, bukan dari luar. Nggak didorong-dorong ya. Nggak dorong-dorong, karena papa tuh udah mendapatkan keanehan waktu kecil itu. Udah ada yang bimbing sejak kecil itu. Papa juang waktu musabakat waktu Al-Quran, papa juara 2. Hadiahnya emas, lontin emas tuh papa kasih sama adik papa yang perempuan itu. Papa tuh sejak kecil tuh udah ada yang nuntun kak, ada sesuatu yang aneh dalam badan papa ini. Didoa-doain kali papa sama uminya papa. Iya, uminya papa kan soleh. doain papa memang. Gurunya papa tuh Buya Hamka itu. Terus papa juga belajar ngaji itu di walinya orang Padang, yang Syekh Inyek Jambe itu tuh wali kak. Nah, papa kata Al-Qurannya di sana tuh foto yang di rumah itu kan di pesantren Inyek Jambe itu. Kakak tahu nggak, papa semua kejadian tuh selalu ada mimpi ke papa kan.
itu ada mimpi. Selalu begitu. Macam si baby ini, iya apa enggak dia makan menjadi calon si Dina. Kita ke kanan nggak boleh ya? Nggak boleh. Ah. Lulus kita lewat Senen ya. Jalan normal. Dan ini papa buka aja kartunya. Si Dina ini kan udah ditaksir sama teman papa yang di pejabat Pertamina, si Busnida tuh kak. Anaknya kan juga tuh lagi sekolah di Eropa, ambil S2, tapi akan bekerja nanti di Pertamina. Begitu dia lihat foto si Dina kan naksir berat kan anaknya itu kan. Si Dina tuh kan cakep kak. Cakep. Banyak teman-teman papa yang naksir. Siapa yang nggak naksir sama si Dina? Iya, apalagi teman papa si Busnida. Sekarang papa jadi musuhan sama dia karena kecewa anaknya. Karena papa pinginnya sama orang yang memang jelas. Tapi papa bukan. udah lihat anaknya dia. Udah di foto, udah Cakep di nggak? fotonya. Cakep, tinggi gede anaknya. Anaknya sekarang lagi yang BS2 di Eropa. Agamanya gimana dia? Islam, agamanya Keluarganya? papa kurang jelas. Orang tuanya gimana Orang papa? Padang. Waktu Nggak, itu saya maksudnya ingat papa waktu di SMP, dia kan juara, papa juga juara. ya, papa lihat orang tuanya agamanya bagus gak? Kalau orang Padang nggak jauh rata-rata biasanya. standar Pak. Standar Ya beda. namanya. Udah ke Mekah juga, udah ke haji juga anaknya itu. Ya aja kalau cuma sekedar berangkat tapi Iya kan papa udah ngomong sama si Dina, Mei, papa itu udah diminta untuk Dina, ini anaknya, orang tuanya teman papa waktu SMP. Orang tuanya itu kerja di Pertamina, anaknya pun juga akan diterima kerja di Pertamina juga, cuma harus ngambung sekolah dulu S2 di Eropa. Pakai situ masih Dina nggak mau dia. Si Dina maunya si baby ini. Papa bilang kalau Dina sama anaknya Busnida ini ekonominya mapan, kata papa. Gak punya gaji bulanan, anak pejabat sama yang papa lettingnya. Anaknya dia pejabat, papa juga kan pejabat juga dulu Pertamina. Nggak ada yang disangsikan lagi, jelas jaminan ekonominya. Nggak mau juga. 2 kali 3 kali nggak mau juga. Ya udah, akhirnya papa tahajud separah sama Allah. Nah, waktu papa tahajud itu tuh papa bermimpi ada itu orang goib gitu menyerahkan bayi ke papa gitu loh. Bayi ke papa. Tapi itu wajahnya tuh samar-samar. Kelihatan banget orangnya jangkung, ya kasih baby itu tampangnya. Nah, udah tidak Allah kan mimpi papa kan. Oh, mungkin ini kali. Besoknya itu si baby ke rumah. Karena kan si Dina kan ingin mengenalkan dengan papa kan. Padahal malam tadi itu tuh papa udah dimimpikan sama Allah. Ya udah, mana anaknya? Datang si baby ke rumah kan. Kaget papa, ya ini kali anaknya. Papa bilang. Itu tanda satu ya kak. Tanda kedua waktu di Cirebon, papa pernah cerita nggak? Iya. Hah? Yang papa ziarah. Waktu di Cirebon, waktu nginap 1 malam di Cirebon tuh malam itu kak. Papa itu bermimpi. Papa bermimpi ketemu dengan seseorang yang mana tangannya doang yang nongol. Di depan papa tuh ada piring besar seperti perisai. Kakak bayangin tuh kalau kita memanah, ada perisai itu. Perisainya kayak gitu. Tapi ini putih piringnya itu kak, putih. Papa minta kepada Allah. Karena hati papa tuh pinginnya sama anak Busnida tuh pinginnya papa belum juga move on papa tuh. Iya. Ya kan? Papa minta sama Allah, ya Allah, hamba minta kepadamu, berikanlah hamba petunjukmu. Apakah benar-benar ini si baby ini akan menjadi calonnya, kan gitu kan? Malam itu papa tidur sama si mama kan, sama si Diva di kamar itu, di rumah si baby. Malam itu papa mimpi, tiba-tiba itu waktu papa pun juga dalam mimpi itu tangan lagi mengadah juga memohon kepada Allah. Yang papa minta itu ada 2. Pertama, minta ditunjukin siapa calonnya. Yang kedua, papa minta supaya hajat papa ke Amerika ini dikabul sama Allah gitu. Ya kan? Waktu papa meminta 1 sampai ke nomor 2, ada tangan yang keluar dari balik piring itu kak, ngelonong gini, berjubah. Terdengaran telinga papa. Inilah dia yang Sunan Wali Songo Sunan Gunung Jati, katanya begitu. Tangan papa tuh disambut sama beliau tuh kak.
Berarti ini benar ini si Kevin memang keturunan Wali Songo beliau. Baru papa kebangun, akhirnya papa langsung tahajud di situ kan. Malam itu juga papa tahajud. Papa langsung tahajud, baru tenang hati papa. Baru papa mulai mengikis si Gusnida ini. Terus terang aja kak, si Gusnida pun juga mantan papa juga. SMP 4 Gue sendiri tuh perempuan. Jadi mantan papa itu ada 3 di SMP 4. Ada satu lagi si sifat itu udah profesor dia sekarang. SMP papa udah punya pacar. Iya, papa nggak punya pacar. Mereka itu nasi-nasi sama papa. Papa ini orang kan pemalu. Mereka itu yang dekat-dekat sama papa, jodoh-jodohin papa itu. Ganteng dong papa dulu ya. Papa nggak lihat papa waktu kecil. Pacar papa banyak, lihat aja SMA 1. Papa nggak lihat di SMA 1 tuh, lihat aja 21 orang yang naksir sama papa. Papa nggak lihat. Papa ini nggak tahu papa tuh orang-orang tuh kenapa dia suka sama papa nggak tahu. Papa tuh orangnya katanya alim, nggak suka neko-neko, bisa dipercaya katanya. Tapi kan papa emosian. Ya di situ ininya kelebihannya papa tuh orangnya konsisten, gentleman. Lalu begitu di mana-mana papa tuh di situ. Waktu papa kerja juga begitu juga. Ada aja yang naksir ya. Iya, wah tempat kerja apalagi kak. Waktu papa mulai di perusahaan Korea, di perusahaan Inggris, sekretaris papa juga kirim-kirim surat, KTBLC segala macam. Itu mah udah godam papa tiap hari, nggak pernah kegoda papa tuh. Udah kenyang ya. Kenyang, apalagi itu yang di Bandung tuh kak. Berapa kali papa tuh mau disamperin, diajak ini, diajak itu, diajak selingkuh. Woi, amin amin nauzubillah min dzalik. Tampangnya aja itu yang pakai kerudung, tapi ngajak papa macam-macam. Nggak goyah sampai hari ini aja papa nggak pernah ketemu. Akhirnya meluluhkan hati papa si mama. Iya papa, kenapa yang papa lihat tuh bukan si mamanya, Rasulullahnya kak, karena sosok itu di balik anak itu yatim ya. kan. Dan kebetulan mama juga cakep kan. Ya, di antara anak Sampai emak hari kan, ini, di antara anak emak yang paling lempeng si mama kan. si mama. Kan papa pernah bilang sama si mama, mama itu tuh dia mama punya ini, mama punya apa namanya itu wadah mama itu kecil ya, wadahnya kecil, penerimaan wadah mama itu kecil, tapi sumber wadahnya mama itu besar. Sumber wadah itu maksudnya sumber pemasukannya besar. Artinya apa yang papa kerjain itu jadi semuanya kan. Walaupun kecil Ya. Bukan kecil, mamanya kecil. Yang mama butuhkan kan hanya berarti cukup makan, itu aja sih mama. Mama tuh nggak ada mikirin harus punya mobil, harus punya rumah, harta benda emang harus punya uang besar. Kan itu kak si mama ini. Mama tuh dari dulu tuh terlalu sempurna kalau jadi perempuan kan. Asik. Enggak, maksudnya nggak banyak minta, nggak banyak nuntut. Tapi kakak tahu yang meluluhkan hati papa tuh bukan karena itunya. Setiap jalan tuh kak, tangan papa tuh dicengkram habis kak. Padahal jalan doang, bukan nyebrang. Iya, mulai kenal kak, tangan papa tuh dicengkram habis. Apalah maksudnya si mama. Tapi sekarang kalau ditanya pura-pura nggak inget ya. Pura-pura nggak ingat, malu lah mama. Asik. Udah gitu juga kan papa kan dikasih tahu juga sama teman-teman papa, hati-hati sama cewek Bandung tuh suka melet katanya gitu. Makanya papa setiap minum sama si mama tuh selalu papa cemplungin tuh batu hitam biar nggak kena pelet. Tuh yang teman papa satu tuh tukang pelet itu kak, yang sepi itu. Emang itu beneran ilmu pelet gitu real pak? Ada real. Macam papa tengah malam tuh bisa keluar rumah, tiba-tiba aja papa udah ada depan rumahnya dia. Kaget deh papa nggak sadar kak. Papa kan dari rumah kan, rumahnya dia di Grogol, tiba-tiba aja papa udah nyampe gitu. Kok bisa begini gitu. Nggak taunya dia lagi komat kamit di rumahnya, baca-bacain. Tapi kan nggak mempan. Ya papa kan ada yang jaga gitu. Si mama lebih parah lagi. Si mama tuh dua kakeknya jawara semuanya dibilang itu. Papa aja kaget waktu pertama kali kenal sama si mama, tiba-tiba foto wisuda papa ada di samping abadain itu. Emang pernah ngasih? Iya, papa dia kan minta foto sama papa.
aduh ngasih nggak ya, papa ngeri juga nanti dipelet gimana gitu. Tapi papa papa sambil Husnuzon. ngetes iman papa kuat apa enggak nih, kena enggak. Papa kasih aja foto wisuda itu. Padahal baru 1 minggu kenal, waktu hari ke-8 papa dipanggil sama keluarganya, ketemu sama kakek yang di Lampung sama kakek yang Jawara itu, Abah Daib itu. Sekarang kita ceritanya Abah Daib dulu. Jadi foto papa itu udah ada di samping tempat tidurnya kakek itu kan ada kemenyan, ada dupa semacam, ada wangi-wangian. Aduh, ini papa pasti baca-bacain ini. Papa tenang-tenang aja, aduh kasihan banget ya si mama tuh nggak punya apa-apa loh kak, rumah aja tuh rumah tanah, dinding aja dinding bambu. Papa berapa kali papa ngasih uang tuh renovasi rumah kak. Nah, papa udah merasa nih ada getaran, waduh ini akan dipelet nih papa nih. Tapi yang papa tuju bukan itu, yang papa tuju tuh adalah pahalanya nanti menikah anak yatim, ya kan. Nah, udah satu itu. Yang paling parah tuh kakeknya si mama yang di Lampung, kakek mama di Lampung tuh kan orang tua daripada ibu kan, ibunya si mama, bapaknya si mama, bapak ibunya mama, jadi artinya kakeknya si mama. Nah, namanya Aki Kaslan. Aki Kaslan tuh punya keris kerajaan Raja Sriwijaya. Itu keris emas kak. Waktu papa pertama kali kenal dengan beliau, papa kan dibawa ke Cikapundung, ya kan? Dibawa ke Cikapundung, keris itu tuh dia contohkan ke papa. Dia contohkan gini, buka keris kan. Nah, dia bilang sama papa, jangan tersinggung ya, Yodi ya, kakek pengen tahu Yodi ini benar-benar apa enggak nih dengan Rina. Rina ini kan gak punya orang tua, gak punya bapak, anak yatim, jangan sampai salah. Maksudnya kakek gimana? Ya diam aja, duduk aja di situ. Kakek mau coba bertawasul katanya gitu. Begitu dia buka keris itu, tiba-tiba kakek itu kesurupan. Lah dia yang kesurupan? Ya kesurupan, melunjak. Berumpatan berguling-guling dia di tengah rumah tuh kak. Ke papa gimana? Papa diam aja, papa ketakutan juga kan, ngapain nih kakek, ya kan. Nah, tiba-tiba ada suara orang yang keluar dari badan kakek itu, nanya-nanya papa, jangan sampai Rina nih dibawa main-main, jangan sampai ini cucuku ini dibawa main-main, dibawa hal yang salah, harus dibawa ke jalan agama, dibawa ke jalan yang benar ya, kata kakek itu. Bukan kakek itu yang ngomong, tapi orang yang ada dalam badan kakek itu yang apakah ya, yang masuk ke dalam badan kakek itu bukan si kakek asli nih ya? Bukan kakek aslinya, ada makhluk halus yang masuk. Nah, kepala papa ini usap-usap gitu. Waduh, ini kena lagi, 2 kali lagi papa kena kan. Benar-benar dengan si mama luar biasa kan. Sama si Epi itu juga luar biasa juga kak. Si Epi itu bapaknya kan sekjen Departemen Agama di sini. Itu satu peti itu keris semuanya kak. Buat apa sih zaman dulu orang melihara? Itu untuk menundukkan hati orang. Keris tuh. Menundukkan hati orang kak. Keris itu dia cungan orang tuh tunduk sama kita. Papa di rumah si Epi itu waktu di Bandung, tuh keris itu dia cungan ke papa. Menundukkan hati papa. Papa ini kan orangnya kan keras. Nah, jadi lembut papa jadinya kalau udah ada cungin itu. Memang lembut papa aja waktu itu. Papa ini kelemahan papa tuh kalau papa udah dipuji kayak papa jadi sombong. Memang betul. Papa waktu di Jayabaya kan karena dipuji-puji sama Sepi ini, makanya prestasi papa kan pesat kan kak. Kan jadi ketua penata P4 papa dia se-Jayabaya loh. Papa ini ketua loh kak. Anak se-Jayabaya tuh papa ketuanya. Kalau sekarang tuh BEM ya? Hah? Kalau sekarang tuh istilahnya BEM, Badan Eksekutif ya? Ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Papa ini tukang demo. Papa itu, moderator semuanya papa. Papa tuh pinta semuanya. Makanya banyak cewek-cewek yang naksir sama papa. Sama yang saya pilih, dia kan curiga banget sama papa itu. Jangan dekat-dekat sama cerita itu. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Papa juga punya mobil, Pak. Papa setiap hari kan pakai mobil. Papa punya gaya, uang papa banyak. Siapa cewek yang nggak mau? Iya, nggak ada logikanya kak. Ekonomi papa, orang tua papa punya toko 25, 31 malah sama yang di Senen. Punya orang tua papa orang kaya, mapan, punya rumah, punya mobil, punya rumah di Bogor baru. Ingat kan rumah mewah di situ? Itu mewah banget tuh rumah, mobil 2 dulu. Mobil Katana sama mobil
Espas. Zaman dulu Espas. mewah itu ya. Iya. Kemana-mana papa ke mobil, mana ada cewek yang menolak papa. Papa malah itu yang menolak cewek. Asik. Papa dikirim-kirim surat-surat. Iya, kalau kakak tahu mah di SMA aja papa itu udah terkenal, Kak. Papa kan nggak bodoh gitu, orang kan suka sama yang pintar, apalagi itu. Yang paling gencar banget tuh Sepi itu, Kak. Dia sampai hari ini belum bisa move on, sampai hari ini, Kak. Sampai detik ini cuma pengen ketemu. Padahal papa tuh udah dipindah. Dia bilang papa ngajak-ngajak, pada dia ngajak-ngajak, ada buktinya. Apalagi dia kirim-kirim email ke kakak gitu. Padahal sebaliknya nggak seperti itu yang terjadi. Jadi nutupin. Kalau papa misalnya ngajak-ngajak dia, kan mesti ketemu papa sama dia, masih ada bukti. Tapi bukti yang dari bukti itu tuh kan nggak ada. Kalau bukti dia ngajak-ngajak papa, ada bukti, papa simpan di laptop. Buat Papa barang dia bukti ya. kejar. Bukan itu doang, nih Bu Linda aja udah jelas tuh konglomerat. Karena papa menolak aja itu. Karena papa kan diajak sama Bu Linda untuk buka mau perusahaan money changer di Hong Kong. Terus anak-anak gimana Bu Linda? Anak-anak ya nanti kalau kita udah punya rumah baru ajak anak-anak. Dia nggak mikirin si Rina. Nggak mau papa. Yang ngajak-ngajak papa mah banyak, orang-orang hebat semuanya. Papa tuh levelnya beda. Yang nasib papa tuh rata-rata orang punya level tinggi semuanya, yang punya posisi macam si Gus Nida ini juga pejabat Pertamina, GM Pertamina tuh. Udah jelas. Tapi jodoh kan nggak ada yang tahu. Dapetnya sama si mama yang malah Yang nggak punya apa-apa. berpendidikan. Mama punya apa-apa, pendidikan juga tuh nggak ada. Papa dibohongi lagi, umurnya udah 18, pada baru 14 tahun umurnya. Emang mukanya nggak kelihatan? Si Ya, Dipa aja ibaratnya kan si umur mama tuh segitu. bonsor, Kak. Mama itu bonsor badannya. Kan mama tuh kan bapaknya gede, tinggi gede kan bapaknya. Makanya mama bonsor. Papa nggak nyangka. Kamu setiap papa tanya mana ijazah, nggak pernah kita kasih tahu ijazah itu. Katanya dia lulusan SMA kelas 2. SMA kelas 2 berhenti. Padahal bukan, SMP aja nggak lulus mama. Papa kan sabar aja. Kalau papa dibohongi, papa anggap itu papa serahkan aja sama Allah. Biar Allah itu yang menjawabnya semuanya. Karena papa itu Allah memilihkan jodohnya buat papa, bukan papa memilih. Kalau papa memilih bingung papa. 21 orang perempuan yang mana yang mau dipilih, kan bingung papa. Ya kan bingung milihnya yang mana, semua cakap semuanya, semua tuh berada semuanya, ekonomi mapan semuanya, kan bingung. Ya makanya kakak jangan heran, kakak pun juga kan 2 kali 3 kali kan Pak Pangeran tuh nanya-nanya begitu kan, papa juga takut papa kan, karena Pangeran Nanya-nanya tuh kan apa? keluarga raja kan. Dan papa takut nanti papa itu kakak tuh mau dijodohin sama adik-adiknya, papa ngeri juga kan. Soalnya papa udah srek banget sama si Sekar ini. Ya, makanya kan kemarin kakak putus Ya kan untuk aja kakak omongannya. bilang gitu udah ada Jangan jodoh. dong, udah ada. Iya, jangan untuk aja kakak bilang itu, karena papa udah srek banget sama si Sekar. Srek banget karena kehabisah kan. Kalau beliau tuh kan keluarga raja tuh kan garis keturunan ketiga Pakubuwono, habis itu beliau Pakubuwono ke-10, habis itu ke-11, habis itu ke-12, beliau tuh Pakubuwono ke-12 Kak. Hartanya banyak, melimpah, kakak udah tahu kan. Artinya level papa tuh level orang atas semuanya. Makanya orang-orang yang naksirkan anak papa itu tuh orang-orang atas juga. Ya kalau si Dina papa doain soal jodoh nih. Kalau kakak ada gak papa doain? Iya, kalau papa kan karena papa udah tahu si Sekar, yang sama si Sekar itu papa minta sama Allah supaya bikin lancar sama si Sekar ini. Kan papa pengennya si Sekar itu kondisi kakak kan apa adanya ini. Tapi nanti lihat kakak tuh putra mahkota papa kan. Ini aset papa melebihi pada aset negara ini Kak. Negara berapa? Dia punya aset 130 billion US dollar. Papa insya Allah lebih daripada itu. Negara ini loh, bukan bank, negara ini asetnya. Ini papa kan selesai trading yang pertama ini, nanti Pak Pangeran kan akan ngisi rekening papa 20 triliun US dollar Kak. 20 triliun euro itu. Bisa nggak kebayang kakak tuh? Kenapa itu papa diberikan mandat begitu besar dari Pak Pangeran itu kan dari Allah. Karena Allah udah tahu hati papa itu bersih, putih. Papa nggak gampang kegoda, nggak pernah selingkuh, nggak pernah macam-macam. Papa dari dulu kan murni, bersih papa nilai batin. Kalau nggak kamu mungkin mama kayak begitu bahagianya mama, bersih mama. Mama tuh bercahaya terus mukanya. Makanya si Dina ngomong kemarin sama si mama. Si Baby itu kagum sama mama karena itu mamanya si Baby
udah seumur segini cakep aja mama ini, bercahaya terus mukanya. Itu kan cahaya dari papa. Asik. Mama kan soalnya kan nggak banyak kak, ibu-ibunya kan nggak banyak. Kirain mau muji si mamanya, ternyata tetap diri sendiri dulu dinaikin baru. Ya soalnya mama kan nggak pernah muji-muji papa gitu. Setiap papa dipuji sama orang selalu dipatahin dulu sama si mama. Karena papa tahu papa kalau diangkat udah lupa daratan. Jadi sombong papa emang itu. Untuk aja si mama tuh remnya pakem. Macam itu aja kakak tahu nggak di Jamrud yang nasi papa tuh si Maya. Di Jamrut ada juga fans ada, papa. Tuh yang si Mia tuh. Waktu papa SMA 1 itu pinginnya jalan berdua aja sama papa tuh. Makanya papa kalau dia ke rumah kagok papa jadinya. Asik. Iya tuh Mia itu kan yang paling cakep kan dia. Pokoknya orang nasi sama papa mesti orang paling cakep. Asik. Iya kak. Orang paling cakep baru dia punya PD sama papa. Benar kak. Teman-teman papa nggak ada yang jelek kak. Macam si Gusnida ini juga tercantik di SMP 4 dulu. Nggak ada orang-orang yang tampangnya biasa-biasa aja nggak akan pernah berani dia ngasih papa. Nyadar diri ya. Iya karena sadar diri. Makanya papa tuh nggak gampangan kak. Papa untuk melangkah tuh istiqoroh dulu. Untuk sekolah istiqoroh dulu. Untuk apalagi jodohan tuan anak papa nih, papa istiqoroh dulu. Begitu lihat si Sekar, aduh hati papa langsung luluh. Dia pesantrennya di Gontor, sementara kakak nggak bisa ke Gontor. Udah sekolah di Gontor, hafizah lagi. Bagaimana papa tuh nggak ini gedebuk hati papa. Aduh insya Allah ini jadi calon anak papa. Terus dia juga nggak ngotot lagi sama kakak. Kakak kan bukan sarjana, nggak punya gaji tetap. Sementara dia sarjana, terus punya gaji penghasilan, punya gaji tetap, punya prospek bisnis, tapi dia mau sama kakak. Itu kan gerak dari Allah juga itu. Kebalikannya dengan papa kan, ibaratnya papa tuh sekarnya gitu. Iya. Kakak tuh si mama. Kakak gitu. Iya. Nah mau nggak terima kakak nih dia itu? Dia udah punya semuanya, gaji tetap, ya kan? Iya. Hafizah lagi, papa nggak hafizah, tapi punya gaji tetap, sarjana lagi. Sementara kakak nggak sarjana. Jadi keberadaan si Sekar ini seperti keberadaan papa waktu zaman dulu dengan si mama. Nah mau nggak dia terima si mama? Mau nggak dia terima kakak ini nggak punya apa-apa? Gaji nggak punya, gelar nggak punya, mau nggak dia? Makanya kan waktu dia datang ke rumah kemarin kan papa bilang 2 kali kan papa nanya sama si Sekar tuh, apakah ini sudah benar-benar Sekar mau masih sama Dani kondisinya begini? Ya senyum-senyum kan, biasanya perempuan senyum itu kan tandanya iya kan. Kakak juga sama dia apa adanya, kakak bilang kerjaan. Iya jangan ngomong yang tinggi-tinggi kak, biasa aja kita tuh. Tinggi-tinggi apa yang mau ditinggiin, orang realitanya ya, orang biasa aja, nggak ada apa-apa, gelar juga nggak punya, penghasilan juga nggak ada ya, nggak gaji tetap. Pertama kali kakak ketemu aja dia yang traktirin makan. Kakak dulu waktu awal. Oh gitu. Ya kakak pasang muka tebal aja mau gimana lagi. Iya, kan kalau kita melihat orang tersebut menilai dari sisi keimanan kak, insya Allah akan beruntung. Tapi kalau dia menilai sisi materi, itu nggak akan pernah ada keberuntungan. Yang ada tuh apes lagi. Allah tuh nggak memihak kita. Kalau papa kan menikahi mama itu kan karena dengan dasar keimanan. Tapi itu kan tiap malam ibu itu mengaji Al-Quran tuh, setiap papa datang ke rumah tuh, baru aja papa duduk, ibu tuh udah pasang ambil wudhu, pergi ke tempat sholat itu ngaji aja si ibu tuh terus. Belakangan baru papa tahu ibu tuh mendoakan papa terus kakak biar jadi masih mama. Karena papa nggak ada kurangnya. Ganteng ya kan? Iye, sukses ya kan? Iye, pinter iye. Ya kan papa kan nggak neko-neko papa tuh dari dulu. Papa tuh yang paling pokok papa itu adalah papa nggak mau melawan seorang tua itu dulu. Papa segitu tuh belum jadi public figure ya, gimana jadi public figure ya, tokoh masyarakat, udih. Oh ya parah lah, tapi papa kan nggak mau jadi public figure. Dulu aja papa jadi ketua Senajabaya aja tuh papa udah kelabakan. Enak gak sih pak terkenal gitu? Gak enak kak, tiap hari papa ditelepon, didatangin, diajak jalan-jalan. Jadi buyar papa, pendidikan papa kan terganggu nanti kan. Belajar ataunya belajar jadi nggak belajar, main-main, pacar-pacaran buat apa? Itu waktu lulus S1
nggak kepikiran buat lanjut S2 atau Iya, kan papa kan udah diterima di Universitas Texas itu kan itu yang bikin papa nangis. Udah dipanggil, papa udah dapat undangan untuk kuliah di Amerika. Dua-duanya itu bapak papa itu tuh setuju boleh ikut ke Amerika. Tapi Teta ini kak sampai Teta tuh membuang badannya di tengah rumah nggak mau. Teta tuh apa-apa tuh sekolah di Amerika karena papa tuh anak sulung. Karena di antara 4 orang anak-anaknya Teta yang paling menonjol kan papa gitu. Jadi papa tuh diandalkan untuk meneruskan pekerjaan orang tuanya papa untuk pedagang. Kan diandalkan? toko banyak gitu, uang juga banyak. Apalagi yang mau dikejar kata Teta kan. Apa mau dikejar lagi? Uang banyak, tanah kita banyak itu di Padang, di Bukit Tinggi. Ini tabungan juga banyak, uang ini emas Teta juga banyak. Ya apa mau dikejar lagi sekolah Amerika? Udah gitu juga tuh orang kalau sekolah Amerika tuh ujung-ujung kan jadi karyawan. Sementara nih yang utang-utang sama Teta nih semua karyawan semuanya, mulai pada Dayon, si Nani, tante Ita, Om Kamal, semua pada ngutang sama Teta. Karena gaji nggak cukup. Itu yang dikhawatirkan Teta itu kalau jadi karyawan tuh pasti ngutang, nggak cukup bulanannya. Tapi masuk akal aja kan Ya, sebenarnya. masuk akal dulu tuh. Makanya Teta nggak mau papa tuh kuliah. Tapi kakak tahu, papa tuh waktu itu nangis papa kak udah di depan mata kak, udah panggilan undangan, kakak bisa bayangin nggak itu? Iya. Ini hang kepala papa ini. Papa udah papa buktiin juara umum kan papa dulu waktu SMA. Apalagi papa nggak bisa buktiin lagi? Nggak akan kekurangan papa itu. Tapi Teta itu tuh nggak mau papa tuh jadi karyawan, maunya papa tuh jadi pengusaha. Tapi papa nggak bisa dagang, gimana Ya ceritanya? pengusahanya itu yang papa bentrok kan, papa nggak bisa dagang, papa tuh orangnya gampang kasihan sama orang. Ya aja dagang di Bandung. Walaupun berapapun juga orang nawar, kasih aja tuh rugi pak, kata teman-teman, kata anak buah papa. Nggak apa-apa lah rugi juga, tutupin aja pakai uang saya. Kasihan papa orang dagang tuh, karena dia kan nawar-nawar kan, orang tuanya nggak punya apa-apa gitu. Aduh gimana ya, uangnya udah nggak ada pak, boleh nggak di segini harganya? Udah boleh-boleh aja. Jadi itu di mata orang tua papa dagang tuh untung, padahal tuh papa nombokin tiap bulan kak. Oh, cuma karyawan aja yang tahu ya, Karyawan aja nutupin. nutupin. Kata orang tua papa, itu baru betul. Yo ini berbakat di pedagang, berbakat banget, sukses, omset bagus. Kakak tahu. Nggak kebayang situasi saat itu gimana. Papa dianggap berhasil, padahal itu papa nombokin. Iya nombokin semuanya papa. Macam si mama aja kan papa kasih uang. Karena papa kan dikasih uang berapa? Puluhan juta papa tiap bulan juga dikasih orang tua papa. Uang papa banyak, mau apa lagi papa kan? Tapi dulu kalaupun emang iya diizinin ke mana, ke luar negeri, goals Ya. papa mau jadi apa? Lulus dari sono, mau kerja. Ya papa pengen punya ini, pengen jadi direktur Pertamina papa tuh. Ya, yang di mata orang tua papa itu karyawan walaupun direktur Karyawan kan. walaupun jadi direktur, masalahnya yang orang-orang jadi direktur pun juga pada pinjam uang kak, gajinya nggak cukup, nggak bisa. Jadi dia walaupun direktur. Ini yang di depan nih kak modelnya, kok enggak yang kecil tuh, maju dia. Dulu tuh goals papa tuh itu. Aduh, demam banget. Kakak bisa bayangin bapaknya papa tuh orang hebat, kakak jenius loh bapaknya papa. Makanya kakak jangan heran kalau anak-anak papa jenius tuh itu dari bibit papa semua. Kakak jeniusnya kan di bidang komputer, anak-anak papa kan jenius semuanya kak. Kakak di bidang komputer, si Deti bidang teknik, si Dina akuntan, si Diva ini semuanya bisa semuanya dia. Menurut papa si Dipa di atas si Meme ya kayaknya. Iya, itu si Mimi. Banyak ya. Nah kita aja mundur. Kita lurus aja lah dulu. Biarin dia belok. Biar dia mundur. Kalau si Diva
IPA kan papa dipuji sama ketua wali kelasnya sekarang, guru IPA. Tampaknya asem aja waktu papa terima rapor kemarin. Begitu dia buka amplopnya nilai si Diva, senyum sumringah dia. Dia lihat, wah kalau ini mah udah jagoannya nih katanya gitu. IPA-nya 9 kan si Diva. IPA 9, IPS-nya 9, bahasa Inggrisnya 8,9 juga. Wah top lah nilainya si Diva mah. Padahal saingannya berat-berat. Yang sekolah di SMP 4 itu kan orang anak-anak juara yang bisa sekolah di situ. Nilai tinggi-tinggi baru bisa. Ini si Diva bisa dikalahin itu kan. Papa tanya sama wali kelasnya, Pak, ini kira-kira ranking keberapa nih Kak? Oh ini ranking utama katanya gitu. Itu si Diva Kak. Walaupun nggak ada ranking ya. Walaupun nggak ada ranking utama dia bilang. Bahasa Inggrisnya itu yang Papa suka kan 8,6. Paling rendah itu informatika 7,9 ya. Yang lainnya 89 aja nilainya. Iya sih. Papa kan kasih pengertian masih mama. Papa bilang, ini anak-anak papa ini kan jenius, sayang banget dikasih Allah anak yang pintar-pintar, tapi nggak disekolahkan di tempat yang bagus. Mubazir. Allah udah kasih kepintaran juga, Allah juga kasih dan uang rezeki yang banyak. Masa kita sia-siain? Papa dulu kan nanti si mama ini. Terus papa dulu pernah mengalami hal yang seperti ini. Nangisnya tuh nggak bisa hilang sampai hari ini. Jadi ngutang jadinya hati ini, pengen kuliah di Amerika nggak bisa. Tapi sekarang ini papa udah sadar diri, nggak mungkin lagi papa kuliah, papa konsentrasi ibadah sekarang. Papa pengen menyaingi si Pak Pangeran itu, sehari ibadahnya 45 rakaat tiap hari itu. Karena itu tebusannya. Macam kakak juga kan membina majelis rohis ini kan, papa kan membela, kakak kan membela agama Allah itu. Ya kak, kakak tuh ya kakak niatkan ya kak ya, buka cabang nanti di Amerika di LA itu, buka cabang Majelis Rasulullah. Kan sekarang belum ada. Iya. Kakak masih sekat tuh cocok buka cabang sana. Parkirnya kita kadang ada di depan. Oh iya kak, tuh Mercy itu kak, lebarnya sama yang Fortuner ini kak. Dalamnya lega ya. Dalamnya lega. Kakak udah lihat tuh. Apa? Wow, itu fotonya. GLE. Ntar Mercy mesti GLE. Mercy GLE yang tahun 2023 yang sekarang ini kak, itu mesinnya itu double. Yang elektrik satu, misalnya bensin habis kak. Bensin habis, udah peduli apa, pakai aja itu yang listrik. Dan itu listrik itu sambil ngecas kak. Misalnya mobil yang bensin jalan, itu dia sambil ngecas itu akinya. teknologi baru berarti ya. Ya, Bisa teknologi baru, double. canggih. Kita di sini. Opsinya papa selain itu apa lagi? Selain Mercy, opsinya papa kenapa jatuhnya malahnya ke Mercy? Ya karena bapaknya papa mobilnya Mercy dulu. Ya kali gitu udah. Iya dia udah turun temurun. Bapaknya papa pertama kali punya mobil Mercy, yang kedua tuh mobil Fiat. Udah kasih. Udah. Apa kena kak? Enggak. Coba papa bisa turun nggak?